Salam Rahayu. Dari zaman ke zaman, cerita Ramayana selalu memikat. Sinopsis ceritanya simpel, yaitu ada istri tokoh diculik lalu diboyong ke negeri sang penculik. Mungkin kalau zaman sekarang disebut pemikat. Tapi ekses atau akibatnya sangat hebat. Sang suami jadi linglung. Tapi jika menelusuri alur ceritanya, epos Ramayana itu adalah cerita mengenai kehilangan kekasih tanpa diduga atau bahkan tanpa menerima wangsit secuil pun. Ceritanya dimulai dari Sinta keluar jalur yang digariskan, lalu begitu keluar jalur langsung diterkam buaya darat. Namun kemudian setelah beberapa waktu Sinta dapat dikembalikan ke pangkuan Ramawijaya dengan pertolongan Hanuman, Wanara Putih yang digdaya karena memperoleh ilmu ajian dari beberapa dewa. Ya, konten ini saya awali dengan episode Betara Guru tiba-tiba membuat meeting mendadak di istananya, yaitu Kahyangan Junggring Saloko. Pagi tadi, Betara Guru menggelar rapat terbatas bersama Dewa Brahma, Dewa Bayu, dan Dewa Wisnu di ruang pimpinan Kahyangan. Saya mengumpulkan kalian karena saya menerima keluhan dari Ramawijaya bahwa Sinta istrinya diculik dan dibawa Rahwana ke Alengka. Dan dia kesulitan mencegahnya, sehingga mohon bantuanku. Betara Guru berdiri mengambil air minum lalu berucap, "Kita tidak boleh membiarkan kelakuan buruk Rahwana itu," ucap Betara Guru. "Kita perlu membantu Ramawijaya untuk mengembalikan istrinya," tandas Betara Guru. "Caranya?" tanya Dewa Brahma. "Caranya adalah mengumpulkan kalian ini di sini untuk membahas taktik membebaskan Sinta dari kekuasaan Rahwana," kata Betara Guru. Lalu beliau duduk kembali. Yang saya ketahui bahwa Rahwana itu muridnya Resi Subali yang sakti dan punya ajian Rawa Rontek. Lah ajian Rawa Rontek yang dipunyai oleh Subali itu diwariskan pada Rahwana. Oleh karena itu, Ramawijaya agak sulit menghadapi Rahwana untuk mengembalikan Sinta. Kalau nggak usah ngurusin perkara dunia gimana, Pak? Itu kan urusan pribadinya Rama, sergah Dewa Brahma. Nggak bisa begitu juga. Dia kan umat yang harus kita lindungi. Dan kita juga wajib menjaga ketentraman bumi, jelas Betara Guru. "Baik, lalu bagaimana solusinya?" cecar Dewa Brahma. "Saya tahu bahwa ajian Rawa Rontek itu hanya dapat diimbangi oleh ajian yang dimiliki Bayu. Jika demikian, Dinda Bayu saja diutus untuk menyelesaikan masalah ini," sergah cepat Dewa Brahma. "Oh ya, tidak begitu taktik cara bermainnya. Kalau mengutus Bayu untuk berhadapan dengan Rahwana, hasilnya tidak akan ada yang kalah dan menang. Sama-sama bundas pasti," ucap Betara Guru. "Rawa Rontek Rahwana dapat dikalahkan jika ajian Pancasona digabungkan dengan ajian Sepi Angin serta Tiwikrama dan Brahmastra. Jadi itulah kalian saya ajak ngumpul di sini untuk
menyusun taktik membantu Ramawijaya menghadapi Rahwana. Tapi bukan kalian yang akan saya minta maju menghadapi Rahwana, ucap Betara Guru lanjut. Saya akan menugasi Hanuman untuk menghadapi Rahwana, ucap Betara Guru. Selain Hanuman itu masih muda, dia lincah, dan supaya Hanuman punya pengalaman hidup, jelas sang Betara Guru. Lalu ia melanjutkan keterangannya. Tapi Rahwana kan dapat transferan ilmu ajian dari Subali. Nah, untuk membuat Hanuman perkasa dan mampu menghadapi Rahwana, kalian bertiga perlu juga mentransfer ajian kalian kepada Hanuman. Bayu mentransfer Pancasuna dan Sepi Angin. Wisnu mentransfer Tiwikrama. Dan kamu Brahma harus mentransfer Brahmastra. Gimana? Setuju? Jawab ketiga dewa itu beriringan. Betara Guru tiba-tiba berdiri, menghela nafas sebentar serta menatap tajam ketiga dewa itu, lalu berucap. Karena kalian menyetujui tidak keberatan, maka saya akan panggil Hanuman kemari pada saat ini juga agar segera memperoleh transferan ajian kalian. Dan sekaligus akan saya titahkan Hanuman untuk menemui dan membantu Ramawijaya. Cuma sebelum menemui Ramawijaya, dia harus mendatangi dulu Sugriwa untuk mencari tahu kelemahan ilmu Subali saudaranya itu. Dan saya tugaskan Bayu mengawal Hanuman sampai bertemu Sugriwa. Siap, tanggap Dewa Bayu cepat. Naroda, kemari, panggil Betara Guru pada Patih dan sekaligus asisten pribadinya itu. Naroda bergegas datang dan berucap, ada tugas apa Paduka? Tanya Naroda pada Betara Guru. Bawa Hanuman kemari sekarang juga, ini panggilan sangat penting, titah Betara Guru. Siap, jawab Narada dan segera beringsut pamit untuk menjemput Hanuman. Jangan mampir-mampir sebelum tugas utama selesai, celetuk Betara Guru. Siap. Dan bus, Narada terbang menuju ke rumah Hanuman. Harus sekarang ini menghadap, tanya Hanuman. Kalau Paduka bilang penting itu artinya waktunya tidak bisa diundur, ucap Narada. Baik, saya pamit ibu dulu, kata Hanuman. Oke. Tidak lama kemudian Narada dan Hanuman sudah mendirgantara menuju istana Junggring Saloko. Seperti yang direncanakan dan disepakati, para dewa itu mentransfer ajian-ajiannya kepada Hanuman. Awalnya Brahma memberi Brahmastra, kemudian disusul bersamaan Dewa Bayu dan Dewa Wisnu mentransfer ajian-ajian pada Hanuman. Tampak wajah Hanuman lebih segar dan matanya berbinar setelah memperoleh transferan ajian para dewa itu. Terima kasih, ucap Hanuman pada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan guru kanuraganya Dewa Bayu. Dan para dewa itu hanya tersenyum serta mengangguk-angguk wajahnya. Selanjutnya, Betara Guru bertitah pada Hanuman. 3 hari sebelum purnama, kamu harus menemui Resi Sugriwa. Dan gurumu Bayu akan mengantar dan mendampingimu, ucap Betara Guru. Sendika dawuh, ucap Hanuman. Sebelum berangkat nanti kamu minta izin dan doa restu dulu dari ibumu, kata Betara Guru. Sendika, jawab Hanuman tegas. Selang beberapa waktu Betara Guru baru berucap kembali. Pertemuan kali ini saya akhiri, tapi kalau masih ingin ngobrol-ngobrol silakan.
Itu kopi dan gulanya ada di meja pojok sana. Saya pamit dulu karena ada urusan. Ya, saya juga pamit bercerita dulu. Sampai bertemu di konten yang akan datang. Salam Rahayu.